beribadah pada saat ini. Bapa yang baik, walaupun jarak memisahkan kami di tengah pandemi COVID-19, tapi kami percaya, tapi kami tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan biarlah Tuhan Yesus semangat kami tidak kendor untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ini. Berkati Bapa ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa permohonan kami ini melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi ya. Kita angkat pujian Martata Huak Manuki. Kita
Apa lagu pujian kita? Baca kitab suci. Doa
sekolah minggu, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas hari ini, di mana Engkau menyertai kami bersama-sama dengan anak-anak kami sekolah minggu, sehingga kami dapat beribadah pada saat ini. Kami mau Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat Tuhan menerima firman-Mu dengan baik. Terimalah Tuhan doa kami, terpujilah nama Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Tentunya kabar baik ya. Pasti semua kita sudah rindu bertemu di dalam ibadah kita. Karena selama ini kita tidak bisa beribadah di gereja oleh karena virus corona yang mewabah di tengah-tengah dunia ini. Dan pada saat ini kita bisa bersama-sama. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak ada kurangnya anak-anak Inang semua, supaya kita tetap menyatukan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian dikatakan, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Demikian firman Tuhan. Anak Inang yang cantik dan yang manis, dalam setiap hidup kita ini, kita pasti banyak menemukan kekhawatiran. Kita juga pasti pernah merasakan rasa takut. Itu bisa kita alami mulai dari tempat sekolah. Mungkin banyak teman-teman kita di sekolah anak Inang yang tidak menyukai kita, sehingga kita bisa merasa takut. Kita takut disisihkan, kita takut ditinggalkan, sehingga dengan demikian kita selalu bertanya, bagaimana supaya teman-teman kita itu sayang kepada kita. Yang kedua, ada juga rasa takut di tengah-tengah lingkungan kita, adik-adik, anak-anak Inang semuanya. Apalagi di saat-saat sekarang, hampir semua orang tua melarang anak-anaknya berhubungan dengan anak-anak lain. Apa sebabnya? Karena takut ketularan virus corona atau COVID-19 ya. Rasa bosan tinggal di rumah juga kita rasakan pada saat ini ya. Tentunya anak-anak Inang semuanya pingin bebas, pingin jalan-jalan, pingin makan-makan sama mama sama bapak. Ternyata semuanya itu tidak kesampaian. Karena apa anak-anak Inang? Itu juga karena kita takut ketularan COVID-19. Kita takut. Orang tua juga takut. Itu sebabnya kita dikatakan tinggal di rumah saja. Semua kita atau anak-anak Inang mungkin merasa semuanya terhambat. Ke sekolah tidak bisa. Akhirnya kita tinggal di rumah belajar. Ya. Ke gereja tidak bisa. Akhirnya kita beribadah di rumah kita masing-masing. Maka banyak dari anak-anak Inang di sini yang berkata, kapan ya corona ini bisa berlalu? Kapan corona ini terdiam, nggak datang lagi? Ya, biar bisa ke sekolah dan biar bisa ke gereja, bisa sama-sama bermain-main dengan teman-teman. Tapi apa boleh buat? Kita harus sabar menunggu kapan waktunya penyakit atau wabah ini berlalu dari kehidupan kita. Itu sebabnya walaupun sebenarnya kita tidak merasa bebas, kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi tidak kurang kasih Tuhan kepada kita anak-anak Inang, ya.
Tuhan juga mencintai kita walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Seperti firman Tuhan yang berkata pada saat ini di tengah-tengah kita, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan akan berkata, perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Anak-anak Inang semuanya, bukan hanya kita yang mengalami penderitaan. Bukan hanya kita yang mengalami yang tidak bebas. Bangsa Israel juga mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Ya. Di mana bangsa Israel pada saat itu mengalami banyak derita sewaktu mereka berangkat dari Mesir menuju Kanaan atau menuju tempat yang Tuhan janjikan kepada mereka. Ketika mereka keluar dari perhambaan Mesir atau perbudakan Mesir, wah, mereka sangat luar biasa. Mereka dapat berjalan 40 tahun lamanya. Tetapi walaupun demikian, mereka juga banyak tantangan. Malam hari mereka berjalan. Tentu kalau malam hari anak-anak Inang mereka berjalan, jalan pasti gelap gulita. Tetapi Tuhan mengasihi bangsanya. Tuhan memelihara bangsanya dengan jalan memberikan tiang api. Sehingga bangsa Tuhan tidak kedinginan dan jalan mereka bisa terang. Siang hari mereka berjalan di terik matahari panas. Tentu perasaan mereka juga tidak enak, gerah. Tetapi sampai di sana juga Tuhan mengasihi bangsanya. Tuhan memberikan tiang awan sehingga bangsa Tuhan tidak kepanasan. Walaupun bangsa Tuhan berjalan sangat jauh sekali, tetapi kaki mereka tidak sakit. Kenapa? Karena Tuhan melindungi bangsanya. Kenapa? Karena Tuhan memelihara bangsanya. Rintangan dan rintangan mereka lalui. Penderitaan dan penderitaan juga mereka lalui. Kadang mereka kekurangan makanan. Itu sebabnya anak-anak Inang akibat kebosanan, akibat penderitaan mereka, bangsa Tuhan sering bersungut-sungut kepada Musa. Ya. Kadang Musa merasa sedih melihat perbuatan bangsa Tuhan. Kenapa? Kurang air, kurang makanan. Tetapi Tuhan mengasihi. Ya. Dikala mereka kekurangan makanan, Tuhan memberikan manna atau roti dari surga. Ketika mereka kekurangan minum, Tuhan juga memberikan mereka minum melalui Musa. Itu sebabnya pemazmur dalam nats kita pada hari ini berkata atau mengaku, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Musa percaya dan yakin bahwa ia berada di dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi, Allah kita. Dia lebih besar dari semuanya. Allah lebih besar dari tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Allah lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Allah juga lebih besar dari sakit penyakit virus corona yang ada di dunia ini pada saat ini. Allah melebihi apapun. Allah adalah kota benteng pertahanan. Allah adalah menara pembebasan.
Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang dapat diandalkan dalam segala kehidupan kita ini. Karena itu, anak-anak Inang sekolah minggu, tidak usah takut, tidak usah khawatir terhadap apapun, terhadap penyakit pun, ya, karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Tuhan begitu sangat mengasihi kita jika kita memberikan hidup kita kepadanya dan hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Maka dikatakan seperti nyanyian sekolah minggu, Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Hanya Dia, Tuhan penolong yang mampu menuntun kita di setiap jalan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada saat ini. Firman-Mu telah kami dengar. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami dan kehidupan anak-anak kami sekolah minggu. Kalaupun kami tidak dapat beribadah Tuhan di gereja karena virus corona atau COVID-19 saat ini yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, termasuk ya Tuhan di tengah-tengah negara kami Indonesia. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tetap melindungi kami dan kami dalam penyertaan Tuhan. Karena itu Bapa, berkati kami juga anak-anak kami sekolah minggu. Berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan, supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik dan turut kepada orang tua, turut juga kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan para orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu. Berikan kesehatan, berkati segala pekerjaannya, dan berikan kekuatan untuk menuntun anak-anak yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami sampaikan doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.